Pohon kurma adalah bagian dari sunnah Nabi. Ketika kita belum hadir di bumi, pohon kurma sudah ada dari surga sana. Dia adalah kakak kita. Makanya ketika menanamnya nyuwun sewu dulu sama kakaknya. Di grup juga sudah diajarkan pada jenengan bagaimana cara menanam kurma di dalam doa-doa itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yena Rahman, biasa dipanggil Yena. Jenengan bisa lebih dekat dengan saya di sini ataupun bisa melihat konten-konten saya yang ada di sosial media, karena saya memang sengaja dakwah dari sosial media. Zaman sekarang anak-anak milenial itu butuh bimbingan khusus, apalagi ibu-ibu yang suka lihat joget-joget di TikTok itu juga butuh bimbingan khusus. Saya memerangi di situ dengan konten dakwah yang ada di TikTok. Jadi jenengan bisa lihat live saya setiap malam Jumat, ada Ruqyah Together yang saya namakan di situ. Yang mengikutinya saya sebut dengan Ruqyah Khair. Dan yang ikut tidak hanya di Indonesia, namun alhamdulillah di penjuru jagat raya ini. Ketika live Ruqyah Together itu, saya selipkan tentang ilmu kurmanisasi di dalamnya. Saya hadirkan cerita-cerita kurmanisasi di dalamnya, mimpi-mimpi, harapan-harapan tentang kurma. Dan alhamdulillah tanggapannya sangat positif sekali. Banyak sekali testimoni yang Anda bisa membacanya sendiri di komentar. Di situ saya tidak pernah mengenal mereka, namun mereka selalu mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan di situ. Saya sendiri sudah 4 tahun ini aktif dalam Ruqyah Aswaja. Saya seorang praktisi Ruqyah dan juga praktisi hipnoterapi Indonesia. Jadi jenengan jangan membohongi saya ya. Nanti saya baca. Wonten nggih bercanda nggih. Jadi antara hipno dan ruqyah itu ada berkesinambungan antara ilmu ruqyah ayat-ayat Al-Qur'an dengan hipnoterapi. Hipno yang selama ini kita kenal adalah hipnotis nggih. Hal-hal yang berbau dengan membuka aib yang ada di TV seperti itu kan. Namun tidak dengan hipno. Hipno itu adalah dasarnya bagaimana kita berbicara dengan alam bawah sadar kita. Kita berdialog dengan alam bawah sadar kita. Karena setiap manusia itu terdiri dari dua, ruh dan jasad. Dari dua hal ini mereka jarang berkesinambungan. Dengan menghipno diri, dengan menggabungkan ruqyah, dengan ayat-ayat ruqyah, kita bisa mencapai titik ketenangan itu. Setiap manusia mempunyai titik gelombang alfa, titik ketenangan. Ini bisa kita gunakan ketika kita menanam kurma. Kita menghipno kurma yang akan kita tanam. Kita menghipno kurma yang akan kita konsumsi, agar kurma yang masuk di dalam tubuh kita menjadi pengobat dari penyakit yang kita alami. Di surat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 67 juga sudah dijelaskan bahwa kurma diciptakan di bumi sebagai pengobat. Di situ tidak dijelaskan sebagai pengobat hutang gitu, tidak. Sing banter nih biasanya curhat. Di situ tidak dijelaskan sebagai pengobat fisik, pengobat psikis, tidak, tapi pengobat. Dan penyakit itu ada dua, penyakit medis dan non medis, penyakit fisik dan penyakit psikis, penyakit hati dan penyakit mental. Mengkonsumsi kurma bisa membersihkan kita dari energi buruk dan juga energi negatif. Saya di sini tidak hanya sebagai penyembuh orang yang sudah saya ruqyah, tapi di sini saya hadir karena apa yang sudah saya alami dari diruqyah, dari diganggu sama jin, dari diganggu itu saya membenci kurma, saya takut sama pohon kurma, hingga akhirnya saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri dengan meruqyah diri sendiri, meruqyah mandiri. Untuk hal ruqyah mandiri Anda bisa lihat nanti di konten saya. Sekarang di sini saya akan menceritakan dulu tentang apa sih keterkaitan kurma dengan penyembuhan diri. Hubungannya kurma dengan ruqyah itu apa? Awalnya saya bercerita dulu tentang gangguan yang saya alami dulu. Jadi saya pernah 4 tahun yang lalu saya mengalami sakit medis. Mata sebelah kiri saya tidak bisa dibuka sampai beberapa minggu. Dokter pun angkat tangan. Pada hari dimana terakhir saya di dokter mata itu, dokternya bilang seperti ini, Neng jangan balik ke sini lagi ya besok. Jenengan pindah ke dokter lain saja. Akhirnya saya juga sempat pindah ke dokter lain. Tapi anehnya juga tidak sembuh-sembuh gitu loh. Itu masih, jadi saya pernah mengalami ini,
krisis identitas diri, nggak berani keluar rumah karena mata saya yang sebelah kiri tidak bisa dibuka. Awalnya memakai Sofren, itu hanya kamuflasenya aja sih. Sofrennya itu mengalami sakit radiasi, akhirnya kan infeksi seperti itu. Kemudian saya mengalami asam lambung yang kronis, emah. Di dokter pun, dokter sudah USG tidak ada apa-apa, tapi dokter tetap mendoktrin untuk operasi. Jadi 1 minggu saya disuruh balik untuk operasi usus buntu, padahal di dalam usus saya tidak apa-apa. Jadi saya mau diedel-edel perut saya, ini tidak ada apa-apa. Kemudian rahim kanan saya bengkak, tidak bisa berjalan-jalan, tuh sakit sekali. Akhirnya kan tidak bisa haid dan tidak bisa melayani suami dengan normal. Itu gangguan jin juga. Seperti itu sakit medis saya. Nah, pada suatu hari saya datang ke bapak angkat saya, Kiai, mungkin ada yang kenal Kiai Koyubi Dahlan ya, di Nganjuk sana. Saya sowan di beliau pas lebaran, ziarah. Di situ saya tidak berniat meruqyah diri, namun di situ ternyata ada kegiatan ruqyah. Secara langsung saya langsung reaksi saya tidak kesurupan. Reaksi saya yang saya alami kesakitan itu sakitnya luar biasa. Jadi yang divonis dokter usus buntu itu sakit, tiba-tiba kayak ada yang jalan di perut saya. Mata saya juga sakit, panas gitu ketika mendengar ayat-ayat ruqyah. Jadi biasanya bercanda dibacain ayat kursi panas, nah ternyata beneran saya kepanasan ada ayat kursi. Nah, dari situ saya baru menyadari, suami pun juga baru menyadari, oh ternyata gangguan jin. Nah, di masa itu dan sebelum masa saya gangguan, saya nih ibu-ibu, bapak-bapak, saya benci banget sama yang namanya buah kurma. Saya takut sama namanya pohon kurma. Di situ saya tidak menyadari ketidaksukaan saya itu saya dasari dengan alasan kemanisan, nggak suka manis. Alasannya seperti itu. Nah, ternyata itu adalah tanda-tanda gangguan jin. Kenapa seperti itu? Karena jin, setan, iblis itu tidak suka sunnah Nabi. Dan pohon yang dibenci jin, setan, iblis itu adalah pohon kurma dan pohon bidara. Jadi kalau jenengan nanam pohon kurma, sertakan pohon bidara juga di sampingnya. Itu sangat bersinergi itu mereka berdua itu. Nah, dari situ kemudian dari situ saya menyadari ternyata ketidaksukaan itu adalah gangguan. Saya memperkuat lagi dengan memanfaatkan kuesioner dari konten-konten saya. Saya punya konten di situ, saya membuat kuesioner. Siapa yang di sini benci sama kurma? Saya hanya mengkorpas dari apa yang sudah saya alami. Apakah di dunia ini hanya saya atau ada teman-teman yang lain gitu. Di situ saya berniat hanya mencari jawaban saja. Ternyata, jenengan bisa melihat sendiri kalau ada aplikasi TikTok ya. Ternyata dari 16.400 komentar, 80% manusia di bumi ini tidak menyukai kurma. Dan saya langsung mendoktrin mereka itu adalah gangguan jin. Fik, tidak bisa tidak. Karena saya mengalaminya. 20% saja yang menyukai kurma. Nah, ada hari tidak suka kurma. Suka. Oh, mau saya ruqyah ini langsung. Kaget saya. Iya, Nggak patek. Nah, ini bahaya ini. Ini haidnya nggak lancar ya hatinya masih. Iya kan? Iya. Jadi jadi kemudian dari situ saya diruqyah terus oleh Bapak Kiai Koyubi Dahlan itu sampai pada akhirnya saya mengikuti pelatihan ruqyah. Saya belajar mengenali bahkan dari ilmu-ilmu abstrak juga, abstrak tentang aura, abstrak tentang jadi malah kayak ilmu dukun gitu, mengenali setan. Astagfirullahaladzim. Jadi saya belajar dari situ hingga akhirnya saya bisa menyembuhkan diri sendiri. Pada awalnya tujuannya memang hanya untuk menyembuhkan diri sendiri, tidak ada berniat untuk menjadi peruqyah, penghipno, itu tidak ada sama sekali. Karena saya saking gemesnya gitu loh, kok bisa? Wong saya itu bisa baca Al-Quran, wong saya itu bisa sholat tahajud, sholat duha, bisa baca ayat kursi, kok saya diganggu? Saya gemes gitu loh sama jinnya itu.
kok imut gemes apa imut jini kok bisa nunggangi saya gitu. Saya saya sombong loh. Saya bisa ngaji kok diganggu sama jin gitu. Nah ternyata jin itu malah lebih pintar dari kita. Dia hafal semua surat-surat dan hadis. Sebelum ada manusia dia sudah hadir. Bahkan yang mengajari ayat kursi saja adalah jin yang mengajari ayat kursi manusia. Nah, saya mempelajari dari situ. Akhirnya saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Sampai alhamdulillah detik ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan dalam arti orang-orang yang tidak begitu waras gitu ya. Orang-orang yang membutuh di ruqyah itu. Nah, dan dari situ masih masa-masa kritis masih 4 tahun yang lalu, masih masa-masa kritisnya saya memang memberanikan diri karena sama suami dipaksa untuk makan kurma gitu. Mungkin suami sudah dapat wejangan ya dari malaikat Jibril. Saya disuruh makan kurma biar segera sembuh karena suami juga gemes. Di ruqyah malah temperamental, emosionalnya semakin keluar karena itu godaan juga. Jadi jangan berpikir bahwa orang di ruqyah langsung bersih netral, itu tidak. Karena orang yang sudah tersesat itu sama setan ya udah dibiarin saja sesatnya. Tapi kalau orang yang sebelum hijrah dan ingin hijrah itu malah gangguannya hebat. Pengen jadi baik itu malah diganggu sama setan. Karena bagi dia itu bisa membelokkan orang seperti itu adalah prestasi. Jadi gemes suami, udah dipaksa makan kurma. Pas makan kurma itu belum begitu mengenal ruqyah, tapi sudah tahu cara-cara meruqyah. Ya saya pokoknya ya saya turuti kata suami, saya makan ruqyah. Saya makan kurma, tidak saya ruqyah, saya makan kurma saja. Apa yang terjadi? Saya hanya sholawat aja sih waktu itu ketika makan kurma. Saya hanya sholawat saja. Apa yang terjadi? Saya tersungkur. Perut yang dibilang mau dioperasi sama dokternya itu sakitnya 7 kali lipat kayak orang dipukulin. Demi Allah ibu, saya tersungkur di lantai, benar-benar sakit. Apalagi ditambahi air zam-zam sekali, tambah sakitnya luar biasa. Tapi di situ sudah disiapkan peruqyah, ada ustazahnya, jadi putrinya Bapak Kiai. Memang suami sudah punya sindikat buruk sama saya. Ternyata setelah makan kurma pasti nanti akan reaksi dan disiapkan ustazahnya sekalian. Jadi saya langsung dibacain ayat-ayatnya, kemudian udah alhamdulillah sudah sembuh. Ketika detik itu saya menyadari, astagfirullahaladzim, ternyata selama ini ketidaksukaan saya dengan kurma, kebencian saya dengan kurma, yang selalu menyingkirkan kurma di setiap santapan makan saya, yang selalu menyueki kurma di setiap bulan Ramadan, ternyata itu adalah tanda-tanda gangguan jin. Jadi kalau Anda hari ini nggak beli kurma, nah itu tanda-tanda gangguan jin. Jadi kalau Anda atau teman-teman Anda atau kerabat Anda ada yang tidak begitu menggemari kurma, alasan apapun, tidak menerima alasan, tidak ber-SKKB ya, alasannya kemanisan, alasannya warnanya hitam tidak menarik, alasannya terlalu keras atau apa, alasan apapun tidak bisa diterima. Ketika jenengan tidak menyukai kurma dan ketika jenengan tidak ingin menanamnya, berarti ada tanda-tanda gangguan. Anda sudah dipilih di sini sama Allah untuk menanam kurma, karena menanam kurma itu adalah bagian dari sedekah untuk jagat raya ini, untuk semesta ini, yang meskipun nanti berbuah kita tidak mengetahui, belum tentu kita hidup ketika kurma berbuah, namun dia akan mengawal kita sampai akhirat nanti. Amin. Dan ketika dia tumbuh nanti di akhir zaman, ketika Dajjal sudah keluar, dia akan melindungi kita, melindungi putu-putu cucu-cucu kita yang masih ada itu dari gangguan-gangguan Dajjal. Makanya mulai detik ini silahkan jenengan nanti pulang untuk lebih mencintai kurma, menanam kurma dengan lillahi ta'ala tanpa memikirkan laba untuk bagaimana nanti tumbuhnya, berapa tahun lagi, apakah saya masih hidup, bagaimana hasilnya lebih lama. Tidak usah memikirkan itu. Berpikirlah bahwa itu bagian dari sunnah Nabi, bagian dari pahala, bagian dari berkah. Sudah dapat sunnahnya, sudah dapat pahalanya, sudah dapat pengawal di akhirat nanti.
Amin. Jadi semakin cintailah kurma. Dan sekedar cerita juga kenapa saya baru 2 kali ini mengikuti kurmanisasi. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di kurmanisasi, sudah diakui sama Bunda Sylvie. Jadi sudah 2 titik ini. Dan saat bergabung pertama itu berawal dari mimpi. Saya dan suami itu mimpinya sama. Suami dapat mimpi disuruh menanam pohon kurma, dan saya mendapatkan mimpi dimarahin sama orang berjubah kalau berbuka dan sahur itu saya disuruh makan kurma. Kami tidak mengartikan apa-apa, namun kami hanya ingin membatalkan mimpi kami untuk ayo kita coba. Karena ternyata setelah itu 3 hari setelah itu suami dimasukkan di grup kurmanisasi. Nggak tahu skenario Allah itu. Akhirnya tahu kan cara-caranya, bagaimana menanamnya, bagaimana menyemainya. Kemudian kita melakukannya. Nah, setelah menanam kurma itu ternyata banyak sekali keberkahan yang datang, kebaikan yang hadir, yang di luar akal logika kita, di luar nalar kita. Namun kita tidak boleh memberhalakan kurma ya, Ibu Bapak. Tapi mendewakan, memberhalakan tidak boleh. Tapi kenapa berkah dan kebaikan itu datang? Karena iman kita bertambah. Kita semakin mencintai sunnah Nabi. Kita semakin mengetahui riwayat-riwayat kurma, mengetahui kesunahan-kesunahan Nabi. Semakin cintalah kita kepada kurma. Dan dari situ kebaikan itu dan keberkahan datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, tetap bersinergi ya. Jadi seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, testimoni yang bisa saya sampaikan di bis 3 ini. Mungkin masih panjang. Saya kira sudah depan. Iya. Oh ya deh, kalau begitu saya perpanjang durasinya. Masih kurang 2,5 jam. Besok pagi juga nggak apa-apa. Bun, untuk bidara Arab apa bidara India, Bun? Bidara. Jenisnya bidara Arab apa yang India? Ada 2 kan? Semua bidara. Tapi kalau kisah saya pribadi, kan ada yang di rukyah itu dianjurkan untuk mandi daun kelor, ya dianjurkan. Jadi tidak hanya untuk orang, tidak harus tengah malam mandi kembang ya. Nah, tapi kalau saya waktu itu ceritanya beda lagi. Mungkin jin saya jin Arab ya. Jadi bidaranya dari Arab. Tapi semua bidara bisa kita gunakan. Dan itu kita niatkan. Bagaimana caranya? Ketika kita mengkonsumsi, kita bisa menghilangkan energi negatif itu sendiri tanpa datang ke perukyah. Bisa kita membersihkannya dengan cara merukyah mandiri. Dan jenengan niatkan kurma sunnah Nabi itu jenengan jadikan pengobat sesuai surat An-Nahl ayat 67 tadi. Jadikan pengobat. Ketika akan mengkonsumsinya, baca sholawat. Niatkan bahwa kurma ini bisa menyembuhkan diri saya. Di depan sudah saya singgung tentang ilmu hipnoterapi. Hipno adalah cara komunikasi kita dengan alam bawah sadar kita. Sama seperti kita mau mengkonsumsi apapun, kita ajak bicara apa yang kita makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahi sholawat Ibrahim juga. Kemudian diajak, ya Allah, atas izinmu melalui perantara kurma yang akan saya makan ini, sembuhkanlah, angkatlah semua penyakit-penyakit saya. Karena di dalam kurma itu kandungannya tidak hanya menambah imun dalam tubuh kita, namun juga menambah iman. Penyakit itu tidak hanya fisik, tapi juga psikis. Energi negatif itu tidak hanya dari jin, tidak hanya dari gangguan jin dan kiriman sihir, tapi dari keburukan diri kita sendiri. Itu adalah pintu pembuka jin dan setan itu. Keburukan diri kita, iri, dengki, hasut, hasad, gibah tetangga, itu pintu jin masuk di dalam. Jangan dipikir jin itu bentuknya seperti buah besar, seperti dajjal yang ada di foto-foto itu. Tidak. Dia itu bisa lembut, partikel kecil yang masuk dalam pori-pori tubuh kita, masuk dalam lisan kita, lidah kita, mata kita ketika memandang buruk dia bisa masuk, telinga kita mendengar hal buruk dia bisa masuk. Tapi kurma itu bisa menyembuhkan dan menangkal energi negatif itu.
Karena itu buah yang memang diciptakan oleh Allah turun ke bumi, itu kan sudah ada di surga bersama Nabi Adam. Tapi turun ke bumi memang digunakan untuk penyembuh obat manusia, agar semua hamba yang dihadirkan Allah di bumi ini bisa bertemu dengan Allah nanti bersama kurma yang ditanamnya. Jadi jenengan investasikan kurma yang jenengan tanam nanti untuk pengawal jenengan, malaikat. Inna fatahna laka fatham mubina. Surat Al-Fat ayat 1 sampai 4. Di situ sudah dijelaskan bahwa tentara Allah itu tidak hanya malaikat, Ibu Bapak. Tidak hanya malaikat. Tentara Allah itu semua yang ada di semesta ini. Pohon-pohonan, batu, hewan. Makanya ketika kisah Nabi Nuh, jenengan pirsa kisah Nabi Nuh ditolong oleh air banjirnya, ditolong oleh hewan-hewan yang ada di dalamnya. Semua tentara Allah yang ada di bumi ini bisa kita gunakan untuk mengawal kita sampai pertemuan kita dengan Allah nanti. Mulai sekarang jadikan kurma itu sebagai sebuah hal yang sahabat sejati kita. Menanamnya, mengkonsumsinya, hadirkan dia di setiap menu keseharian kita. Kita dedikasikan putra-putri kita dengan mencintai kurma. Karena banyak sekali anak kecil yang benci sama kurma. Saya juga dari kecil benci sama kurma itu, dari anak-anak. Saya sejak anak-anak. Ya, diantaranya alasannya seperti itu. Makanya Bunda Silvi dan kawan-kawan ini mengaplikasikan kurma itu ada dengan coklat, dengan hal-hal yang menarik anak-anak, dengan es krim gitu, dengan permen gitu, agar mereka menyukai kurma secara tidak langsung. Satu partikel zat tentang kurma yang sudah masuk dalam tubuh kita itu bisa menangkal energi negatif di tubuh kita. Jadi jenengan anak yang mboten remen, jenengan olah, jangan kreatif. Tak lebokne opo ya ki? Oh, tak jus sama madu, sama jeruk. Tambahin jahe. Habis itu bubuknya nyenyak itu nanti. Panas saja. Jadi dibikin es krim, ditambahi kandungan-kandungan es krim, ditambahi brownies. Kita juga sudah menghadirkan di tim kurmanisasi. Anda bisa melihat produknya itu ya. Oh, laris manis, alhamdulillah. Itu bisa jenengan dedikasikan secara tidak langsung, jenengan memberi penangkal untuk putra-putri jenengan. Rabbi ji'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Jadikan anak-anak keturunan saya tidak pernah bisa menjauhi sholat. Jadi selalu sholat, selalu beribadah kepadamu. Dan kita juga harus memupuknya dengan cara mengkonsumsikan apa yang dia makan. Kita ruqyah dulu kalau perlu. Nasi yang kita makankan kepada anak-anak kita, diruqyah dulu. Caranya gimana, Neng? Ada di YouTube saya ya. Saya nggak nyari subscribe, saya hanya memudahkan rekan-rekan karena banyak permintaan dari penjelasan saya live. Mungkin nyatetnya kan juga kecepatan ya, karena yang dari seluruh Nusantara, dari luar negeri ini tidak mungkin live nyatet kecepatan. Akhirnya mereka itu pun juga dari usul mereka. Dan coba dibikin YouTube aja, jadi biar sewaktu-waktu kita bisa sinau, kita bisa belajar. Akhirnya ya saya upload aja di YouTube. Jadi bisa ngecek di situ bagaimana cara meruqyah mandiri. Tidak perlu datang ke peruqyah, karena pengobat diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Sebelum datang ke apapun, sebelum datang ke medis, kiai, orang pinter, alternatif, datanglah ke Allah. Allah yang punya obatnya. Entah nanti sama Allah diarahkan ke Panadol, Paramek, Ultraflu, napa boleh madu, anjing. Dalam ruqyah yang dibaca apa saja. Kalau ayat-ayat yang paling sederhana versinya hanya trikul itu, kulhu, kulfalak, sama al-ikhlas, ditambahin ayat kursi, kemudian ditiup di air, diniatkan dalam. Kalau masalah berapa, sekuat kita 1000 pun tidak apa-apa. Kita tidak boleh mempunyai laba sama Allah ya. 1000 kali la ilaha illallah berbeda dengan 1 kali la ilaha illallah dengan keikhlasan yang bisa menembus malah 1 kali itu. Karena yang 1000 itu ditendensi dengan kepinginan
dunia kita. Wiritan ya fatah ya rusak, ya fatah ya rusak, utangku lunas, utangku lunas. Beda sama ya Allah ya fatah ya rusak, lunasilah hutang-hutang kami, bebaskanlah kami dari hutang piutang. Beda kan? Ya fatah ya rusak, ya fatah ya rusak, ya fatah ya rusak. Beda, nggak tembus, nggak bisa menembus kalamullah. Satu hal lagi, meskipun jenengan seorang penghafal Al-Quran, ustadz, ustazah, kiai, tidak menjamin jenengan tidak diganggu jin. Apalagi yang ciri-cirinya temperamental, menebar kebencian, itu pasti syarat diganggu jin. Karena itu pembuka pintu jin. Nah, bagaimana cara kita melatih alam bawah sadar kita itu agar apa yang keluar dari diri kita itu bukan energi negatif? Melatihnya dengan ruqyah mandiri dan mengkonsumsi semua zat yang berhubungan dengan sunnah Nabi. Satu-satunya hanya kurma. Itu buah yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya udah, saya membuka sesi pertanyaan kalau kurang 2 kilo. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Monggo, ada yang bertanya. J? Kalau berapa tahun lagi nih Pak? Rasul ya. Mungkin batunya gitu terbalik, langsung lagi nganak ngaler, nganan pun gaya pulau wow. Iya, pasar lagi ngaler itu mungkin gaya pulau berarti putar balik. Lo anu sedang tak tertein. Oh ya Pak, maksudnya Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Karyono dari Berat Kulon. Tentang masalah kurma ini memang kan sunnah Rasul. Barang siapa memakan 7 biji kurma di pagi hari akan dibebaskan dari sihir dan dari penyakit, kan gitu ya. Mungkin ustazah ini bisa menjelaskan secara medis atau secara mistis kok bisa ya kurma itu ini secara yakin kan memang sunnah, tapi bagaimana untuk bisa apalagi kalau non muslim pasti kita masih percaya secara empiris kan gitu ya. Bagaimana secara medis dan secara mistisnya? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkadang hal-hal yang tidak ilmiah dan tidak ada di Quran hadis itu sulit dipercaya tanpa ada dari cerita pelakunya. Saya dulu juga tidak mempercayai hal seperti itu. Namun ketika saya mengalaminya, saya baru menyadari keilmuan Allah bisa diturunkan ke saya. Dalam arti saya dipertambah ilmu, tapi melalui hal kesakitan dan pengorbanan saya dulu. Makanya saya hadir di tengah teman-teman, bapak ibu semuanya ini, agar jenengan tinggal mengkopas saya saja. Jangan sampai mengalami proses terberat dari saya. Cintai kurma biar hilang energi negatifnya itu. Kalau berbicara tentang non muslim, mereka meyakini karena buah kurma adanya di Madinah awalnya itu punyanya orang muslim. Mereka makanya tidak menyukai. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka mendapatkan hidayah dari situ. Saya mempunyai cerita menarik dari Ruqyahker. Saya menyebut jamaah online saya adalah Ruqyahker. Mereka pencinta ruqyah mandiri dari konten saya. Para Ruqyahker di situ tidak hanya orang muslim, Bapak Ibu. Mereka dari non muslim. Mereka menyatakan saya bukan non muslim, tapi saya suka dengan konten ini. Saya pengen diruqyah. Saya minta kurmanya. Iya. Saya kirim, saya paketkan. Dan dia tidak bisa hamil, kemudian sampai bisa hamil promil. Jadi kalau berbicara masalah mistis, masalah spiritualnya, ketika Anda menerima hal yang baru, cobalah percaya pada semua yang sudah dialami dari ketidaklogisan itu dan cerita-cerita yang sudah ada itu. Hadis itu bisa berkembang sepanjang waktu, dan di situ kita bisa belajarnya di situ juga. Kalau Nabi selalu menjelaskan masalah ganjil atau genap itu, alangkah baiknya jika ganjil. Tapi kalau kita memakan genap tidak sadar terus satu toples ini dihabiskan, ya tidak apa-apa. Tapi kenapa Nabi menganjurkan ganjil? Karena di dalam kandungan ganjil itu jumlah gramnya itu sudah ada menurut penelitian medis. Jumlah gram dari ganjil itu kandungannya bisa menstabilkan gula darah, bisa menyembuhkan diabetes. Jadi permasalahan jenengan yang gula darah itu, makanlah mengkonsumsi kurma dengan bilangan ganjil. Kalau terlanjur genap ya tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika ganjil, karena Allah pun juga suka bilangan ganjil.
Apa-apa ganjil Nabi pun juga seperti itu. 3, 7, 9, 11, 21 makanlah seperti itu. Kalaupun mengkonsumsinya pagi 7 nih, siang juga 3, itu gimana, kan jumlahnya jadi 10. Tubuh itu mempunyai jam-jam sip tugas untuk melakukan proses metabolisme. Jadi maksudnya sekali makan itu loh. Ketika kita pagi makan 7, siang 3, malamnya 7 lagi, tidak masalah. Yang penting saat proses sesi makannya itu loh, seperti kita makan nasi nih kalau gue, Bapak Ibu gue. Ketika kita makan nasi ya itu, kita masuk makan nasi berarti dengan tinggal mungkin jam 12 mulai kan boten. Seperti itu, oke? Ada lagi? Sudah cukup, sudah puas Pak jawabannya? Sudah ya? Ada lagi? Ada. Ini masih jauh atau tidak? Sudah dekat ya? Oh sudah dekat. Oh Bon. Oh ada yang mau turun. Oke. Ya mudah-mudahan yang turun bisa menerima apa yang sudah saya afirmasikan kepada panjenengan ya. Bisa menyerap nanti dan mengaplikasikannya untuk diri sendiri, terutama untuk keluarga dan anak cucu. Manisnya gula itu tidak manisnya kurma itu tidak mengakibatkan sakit. Hanya buah kurma yang manisnya memberikan manfaat. Nanti kita lanjut ya. Silakan untuk yang turun, terima kasih untuk hari ini. Tetap bersinergi, sehat selalu. Nanti pulang nanam kurma yang bunda ya, nanam kurma. Tumbuh nggak tumbuh urusannya Allah. Wong kita belum tentu hidup dan mati kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita sudah memasukkan biji itu di tempatnya, mengembalikan biji itu di tempatnya. YouTube-nya bunda tapi apa bunda? YouTube-nya nanti apa YouTube? Di Kuala Cafe. Gunakan untuk lebih mengafirmasi diri agar nanti pulang semakin menghargai apa yang menjadi sunnah Nabi ini, nggih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan perjalanan kita ini adalah kehendak Allah. Semuanya yang di sini adalah pilihan Allah untuk lebih mencintai keesaan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Karena satu hal yang harus jenengan tanamkan di dalam mindset Anda, bahwa buah kurma ini tidak hanya buah yang ada di bumi, namun buah kurma dan bidara nanti yang akan kita ketemui di surga. Itu sudah tertulis jelas di Al-Quran. Makanya mulai detik ini setiap hal yang jenengan lakukan tentang kurmanisasi, jenengan hipno, jenengan ruqyah. Saya nggak bisa ayat-ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim pun bisa dijadikan ayat ruqyah kalau kita niat meruqyah. Setiap apa yang kita konsumsi, setiap apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita tentang kurma, kita doakan dulu, kita ruqyah dulu agar ketika masuk tubuh bisa menambah imun kita, menyehatkan fisik kita dan juga menyehatkan jiwa kita. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi energi positif sampai ke depannya nanti dan bisa menambahkan semangat untuk Bapak Ibu semuanya pulang nanti mencari bibit 1000 untuk langsung ditanam di lahannya. Dan tidak ada 2 tahun sudah tumbuh manggarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.